Makanya kata Nabi, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasu da'watin la turat. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Da'watu al-walid, doa orang tua. Da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Wa da'watus sa'im hatta yuftir, dan doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena ketika perut manusia kosong, di saat itulah dia berada dekat dengan Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut, yang kita masih bicara tentang rangkaian ayat-ayat puasa. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 186. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka katakan aku dekat dengan mereka. Aku jawab doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan hendaklah beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah 186. Ayat ini berada di rangkaian ayat puasa. 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 kembali tentang puasa. Tapi 186 itu bicara tentang doa, tidak puasa. Ini yang disebut dengan jumlah muqtaridah yang kedua. Kalau tadi ada jumlah muqtaridah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, tentang Al-Quran, maka ada jumlah muqtaridah yang kedua, yaitu iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya jawab doa orang yang berdoa kepadaku. Kenapa diselipkan perkara doa di tengah ayat-ayat puasa? Padahal kita sedang bicara puasa. Mulai 183, 184, 185 sampai 187 itu semua bicara puasa, tapi di 186 terselip tentang doa. Ini menjadi isyarat bahwa di tengah berpuasa, amal yang tidak boleh kita abai adalah perbanyak berdoa. Makanya kata Nabi, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasu da'watin la turat. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Da'watu al-walid, doa orang tua. Da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Wa da'watus sa'im hatta yuftir, dan doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena ketika perut manusia kosong, di saat itulah dia berada dekat dengan Allah. Karena ada 2 keadaan yang manusia berada dekat dengan Allah. Pertama, ketika bersujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Manusia yang paling dekat dengan hamba ketika dia bersujud, fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyak berdoa di dalam sujudmu, karena ketika itu engkau berada dekat dengan Allah. Yang kedua, ketika perutnya kosong, makanya doa orang yang berpuasa langsung diijabah. Kenapa? Karena dia berada dalam keadaan perut kosong. Kata para hadirin, jangan pernah abai berdoa selama kita berpuasa, karena itulah Allah selipkan pembicaraan doa di tengah ayat puasa agar kita tidak abai dalam perkara yang satu ini. Ada hal yang menarik, kata Allah. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ini menjadi isyarat bahwa orang yang berpuasa itu memang qarib, memang dekat dengan Allah. Orang yang perutnya kosong itu dekat dengan Allah. Maka Allah katakan qarib. Dan saya jawab doa orang yang berdoa. Coba perhatikan. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iza sa'alaka itu namanya jumlah syartiyah. Syarat, jumlah syartiyah, dan jawabnya fa inni qarib.
Allah tidak mengatakan katakan saya dekat. Yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitul linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal, katakan penentu waktu. Yas'alunaka anil anfal kulil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan, katakan begini. Tapi tidak, Allah tidak mengatakan iza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Kulnya dibuang. Padahal ini hamba bertanya ke Nabi Muhammad. Jawabannya harusnya dari Allah ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke yang bertanya. Tapi Allah tidak. Hamba bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, Allah menjawab langsung kepada hamba, bukan kepada Nabi Muhammad jawabannya diberikan. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang berpuasa kepada Allah. Hingga jawaban, walaupun permintaan ke Nabi Muhammad, jawaban langsung ke yang meminta, bukan ke yang tempat tadi menjadi media. Allah tidak berkata, wa iza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Tidak. Tapi Allah katakan, inni qarib. Tanpa kul. Menunjukkan betapa dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah. Hingga direct dari Allah. Langsung. Yang kedua, syarat di awal, jawab syarat di akhir. Itu normal. Tapi ketika Allah mengatakan saya jawab doa orang yang berdoa, jawab syarat lebih dulu dari syarat. Begini, harusnya iza da'ani abdi ujibu da'watahu. Itu kalimatnya. Bila hambaku berdoa kepadaku, saya jawab doanya. Syartiahnya dulu, syaratnya dulu. Iza sa'ala iza da'ani abdi fa astajib. Saya jawab. Tapi tidak. Allah katakan ujibu. Saya jawab bila dia berdoa. Harusnya bila dia berdoa, saya jawab. Begitu ya. Harusnya bila dia berdoa, saya jawab. Tapi bahasanya tidak begitu. Saya jawab bila dia berdoa. Jawaban mendahului doa. Masya Allah. Orang yang berpuasa itu para hadirin, belum berdoa pun doanya sudah dijawab Allah. Saking dekat dan cepatnya jawaban atau respon Allah kepada mereka. Belum lagi mereka berdoa, yang doanya sudah dijawab. Maka didahulukan ujibu da'watad da'i, baru syartiyahnya iza da'ani. Yang harusnya iza da'ani ujibu da'watah. Harusnya begitu. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah. Betapa cepatnya respon Allah terhadap doa orang yang berpuasa. Hingga belum dia ucapkan pun Allah sudah merespon doanya. Masya Allah, hebatnya ibadah puasa. Tapi kata Allah, bahkan coba perhatikan ya. Ujibu da'watad da'i. Da'i itu harusnya pakai ya. Karena begini, kata yang hurufnya mu'tal akhir, itu ketika ada alif lam, kalau dia isim fa'il pakai ya. Misalnya qadi, kalau tidak ada alif lam qadin, kalau ada alif lam al-qadi. Begitu, ada ya. Al-qadi. Tapi tidak. Allah tidak mengatakan ujibu da'watad da'i. Harusnya ada ya. Tapi dipotong ya-nya oleh Allah. Sehingga menjadi ad-da'i yang harusnya ada ya. Kenapa? Allah ingin lagi-lagi kasih isyarat. Hingga doanya yang tidak lengkap pun dijawab oleh Allah. Seperti tidak lengkapnya kata ad-da'i. Yang harusnya ad-da'i dipotong. Doa yang terpotong-potong pun, doa yang tak jelas pun Allah jawab. Asalkan dia berdoa. Karena bisa jadi doa itu tidak jelas diucapkan. Tapi Allah jawab. Kenapa? Ad-da'i. Bukan ad-da'i yang harusnya dengan ya. Begitu ketelitiannya. Allah ingin menjamin betul bahwa doa orang puasa ini benar-benar direspon dengan cepat. Bahkan doa yang tidak utuh pun direspon oleh Allah. Tapi syaratnya falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi panggilan-panggilanku. Nah, puasa panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, dipanggil kita penuhi panggilan Allah. Maka dijawab doa kita. Ya, makanya doa yang dijawab itu salah satunya apa? Setelah ibadah. Quddimat al-ibadah alal isti'anah aqrabu ilal ijabah. Doa yang diajukan setelah ibadah lebih hampir, lebih cepat diijabah oleh Allah. Wal yu'minu, yakinlah Allah pasti menjawab dan bersabar. Itu kenapa wasta'inu bis sabri wassalah. Berdoa itu dengan sabar dan salat. Karena boleh jadi ada doa-doa tertentu yang disimpan oleh Allah untuk waktu yang spesial. Mudah-mudahan
mereka mendapat petunjuk. Begitulah di antara pesan yang nak disampaikan Allah di surah Al-Baqarah 186. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.